Setelah rekrutmen, let's moving on. Kita bahas tentang akomodasi. Ini pertanyaannya juga banyak banget. Gaji atau salary. Ini mah udah jadi rahasia umum ya sebenarnya kalau gaji pramugari inter lebih banyak dari pramugari domestik. Ya nggak sih? Iya dong. Iya nggak? Kita dapat namanya tunjangan hari raya atau THR. Itu dapat kalau di Indo, kalau di luar nggak dapat. At least maskapai aku ya, aku nggak ada THR. Company check, let's say, itu lebih detail. Jadi kalau di domestik, instrukturnya di depan kamu kayak aku nih sekarang, terus kamu di situ, terus aku tanya, oh prosedur ini gimana? Requirement-nya ini gimana? Karena flight attendant manual kamu tadi, buku manual yang bakal diajarin ke kamu selama 4 bulan ini adalah bahasa Inggris. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, gimana mau ngerti manualnya? Meskipun instrukturnya ngomong pakai bahasa Indonesia, meskipun instrukturnya ngejelasin pakai bahasa Indonesia, but still membatalkan kontrak kamu tadi. Lanjut, senioritas. Kalau di Indo, Mbak maaf, Mbak permisi, maaf ya Mbak, permisi ya Mbak mau ini nggak, Mbak mau itu nggak? Padahal tuh seniornya nggak minta kita kayak gitu sebenarnya, ya nggak sih? Cuman itu kayak otomatis aja karena udah culture, karena udah budaya kita, senioritas itu pasti ada. Ya tahu diri aja lah ya, kalau kita itu junior ya kita harus lebih hormat sama senior kita. Meskipun banyak junior yang nggak tahu diri. Ya gitu. Canda. Enggak deng. Nah, kalau di maskapai internasional, di sini boro-boro gitu nyembah-nyembah ya. Maksud aku maaf banget kata-kata aku, langsung to the point. Tapi memang gitu perbandingannya tuh kayak gitu tuh. Kayak kamu mind your own business aja tuh udah lebih dari cukup. Ya attitude harus ada, kata maaf, permisi, terima kasih itu mandatory sih menurut aku. Dan itu emang etika gitu ya. Kamu tuh harus bilang makasih, harus bilang permisi, harus bilang maaf. Ya attitude aja gitu loh. Itu udah lebih dari cukup, menghormati orang lain, nggak perlu sampai nyembah-nyembah, nggak perlu sampai yang wah dia kan senior berarti dia harus ini nih, dia harus ini duluan. Terus kalau misalnya ke hotel, ya juniornya yang iniin tips, kayak minta-mintain tips. Terus kalau misalnya mau makan di luar, juniornya yang nyari-nyari nomor telepon seniornya. Di sini nggak ada. Di Indo, to be honest, masih kayak gitu kayaknya. Beberapa senior lah masih menganggap ya lu kan junior gitu, harus tahu diri dong. Tahu dirinya di sini nih salahnya nih. Nanti aku bahas ya lebih dalam lagi tentang senioritas ya. Tahu dirinya di sini karena aku pernah merasakan ada di posisi junior dan aku juga pernah merasakan ada di posisi senior. Aku kalau kamu tanya aku junior seperti apa, aku benar-benar junior yang mengabdi sama senior karena aku tahu diri. Dan ketika aku jadi senior, aku juga nggak ala-ala. Aku nggak mau ya junior aku nyembah-nyembah aku, karena akunya juga ngerasa nggak enak gitu loh, kayak ih apaan sih, udah sih biasa aja gitu. Cuman kalau digituin juniornya jadi nggak tahu diri gitu. Tapi yang mau aku bahas di sini adalah kenapa senior selalu bilang, ya lu tahu diri aja, lu kan junior gitu. Dude, kita itu rekan kerja gitu ya. Kita sama-sama, meskipun kamu punya experience yang lebih dari aku, it's better kalau kamu ngajarin aku gini loh gitu. Dibimbing, bukan malah disuruh-suruh, karena kita rekan kerja, kita bukan pembokat dan majikan. Menurut aku seperti itu. Dan sangat disayangkan aja kalau masih ada senior yang ala-ala dan junior yang katanya junat, junior laknat. Ini harus disuarakan sih, cuman nggak di video ini. Nanti aku buat videonya ya, next. Karena kalau dibuat di sini kepanjangan. Lanjut, destinasi. Kita bahas tentang destinasi dulu. Kalau internasional kalian udah pasti tahu all over the world. Kalau domestik ya beberapa ada juga yang terbang international flight, tapi kebanyakan domestic flight. Perbandingan lagi, internasional kan kamu bisa keliling dunia. Domestik kamu dapat amazing culinary. Pilih yang mana? Mungkin ya kalau misalnya kalian terbang di maskapai internasional, kalian se-excited itu untuk dapat destinasi baru. Mungkin awal-awal terbang beberapa bulan baru terbang, dapat ke Paris, dapat ke London, dapat ke Prague, dapat ke New York, mana aja. Aku juga gitu. Aku juga beberapa baru bulan terbang juga kayak gitu, kayak wow, excited banget ngelihat tempat-tempat baru gitu ya. Cuman setelah setahun, 2 tahun terbang,
kamu dapetnya itu lagi ngerasa nggak sih kayak gitu teman-teman aku yang di Inter? Jadi kayak ya udah kayak sama aja, misalnya ada Jakarta dapatnya Manado lagi, dapatnya Jogja lagi misalnya kayak gitu ya. Tapi bedanya kalau kamu di maskapai Inter ya udah kesana makanya apalagi itu lagi gitu kan, mikirnya juga kayak gitu, ya udah ke restoran, ya udah European food kayak gimana sih, juga kadang kita cari yang local food cuman nggak seenak masakan Indo misalnya. Aku sih karena aku anaknya suka kulineran ya, jadi aku kalau misalnya terbang kemana gitu aku selalu nyari kulinernya, dan kebanyakan kalau terbang ke luar negeri itu kayak selalu nggak cocok sama aku, meskipun aku makan apa aja cuman kayak kangen gitu masakan Indo. Nah bedanya sama domestik, kalau kamu terbang Manado lagi, Jogja lagi, Padang lagi contoh, tapi kulinernya ada cuy, Palembang, pempek Palembang, ke Padang, nasi Padang, rendang, sate Padang, terus ke Jambi ikan patin, Jogja gudeg, Surabaya aku sukanya apa ya, bebek bumbu hijau, ke Lombok sate rembiga, ayam taliwang, nasi puyung, ke Bali, wah Bali banyak banget. Terus ya udah yang kayak gitu-gitu, Papua abon gulung, terus Makassar coto gagak, wah pokoknya kalau misalnya terbang ke destinasi itu lagi, kalau di Indo paling enggak ada yang buat semangat, karena kayak udahlah terbang ke Lombok misalnya, yes bisa makan sate rembiga nih, yes bisa makan nasi puyung nih gitu. Jadi tapi kalau di maskapai internasional terbang ke Paris, makan apa ya di Paris gitu, jadi kayak ya udah makanannya nggak sesuai aja, karena mungkin kalau buat yang suka jalan-jalan nggak terlalu badar sama makanan. Cuman aku awal-awal terbang, sekarang udah masuk tahun, udah hampir 5,5, udah hampir 6 tahun aku terbang. Menurut aku semua destinasi itu sama aja. Yang buat aku suka sama destinasi itu ya selain nature lah ya, makanan sih buat aku. Itu bedanya. Kalau misalnya maskapai domestik, kalian harus bersyukur karena kalian bisa makan enak-enak gitu. Terus lanjut jenjang karir both of airline, baik domestik maupun internasional. Dari pengalaman aku, jenjang karirnya cepet banget. Teman sebatch aku nggak seangkatan, kayak sama-sama masuk tahun 2015 gitu ya, udah jadi instruktur sekarang di batik. Jadi jenjang karirnya cepet banget, dari kamu misalnya jadi dari junior flight attendant, mungkin setelah 7-8 bulan, bahkan 5-6 bulan aja tuh kamu udah bisa jadi senior, karena tiap hari pasti ada anak baru lagi, junior baru lagi gitu kan, senior. Terus abis itu kamu dipromosiin lagi jadi FA1 atau senior cabin di pesawat itu gitu, kayak pemimpin penerbangan. Nah kalau kamu recordnya bagus, mungkin kamu bakal ditawarin jadi instruktur atau kerja di office sambilan gitu kan. Jadi kayak setengah bulan terbang, setengah bulan kamu ngajar. Nah kayak teman aku ini, salah satu teman aku kayak gitu. Kalau di maskapai internasional pun sama, maskapai aku maksudnya. Kayak tapi di sini agak lebih lama, cuman pasti gitu. Contoh kayak terbang 1,5 tahun, kamu bisa, kalau misalnya kamu experience crew, biasanya tuh 6-7-8 bulan kamu udah dapat promosi jadi premium cabin. Kalau misalnya kamu nggak ada experience, ya bisa aja 1,5 tahun sampai 2 tahun kamu bisa dipromosiin ke premium cabin. Nanti setelah kamu di premium cabin, dipromosiin lagi jadi cabin senior, which is yang in charge kalau pesawat kecil itu kamu in charge di situ, dan kalau pesawat besar kamu in charge di ekonomi gitu. Nah kalau misalnya udah kayak misalnya 2 atau 3 tahun jadi cabin senior, kamu bakal dipromosiin lagi jadi cabin senior director gitu, jadi pemimpin penerbangan di pesawat besar. Nah kalau record kamu bagus waktu kamu masih jadi cabin senior ini, di yang pemimpin penerbangan di pesawat kecil ini, kamu juga bisa dipromosiin jadi instruktur, jadi kerja di office juga. Jadi jenjang karirnya tuh ada gitu loh, jadi nggak monoton itu lagi gitu. Menurut aku untuk jenjang karir sih sama aja, Indo sama internasional. Jadi sebenarnya bisa settle sih, tergantung pilihan kamu seperti apa. Gitu deh, menurut aku udah explain semuanya. Cuman kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, tulis aja di kolom komentar, nanti aku jawab. Kesimpulannya, kalian yang kasih kesimpulan ya. Jadi kalian lebih prefer mana nih, anak maskapai domestik apa maskapai internasional? Karena kan aku tadi kasih lihat ya plus minusnya dari masing-masing maskapai. Jadi mungkin ada yang lebih suka, kak aku mending di maskapai domestik sih, karena lebih
dekat sama keluarga, terus ya udah kuliner tadi, dan orang penumpangnya juga penumpang-penumpang kita gitu kan. Kalau maskapai internasional kesannya kayak jauh dari negara sendiri, mungkin merasa terasingkan karena nggak di negara sendiri, homesick, terus penumpangnya juga bukan orang Asia aja, dari berbagai negara, kayak gitu. Jadi kalian yang kasih kesimpulan. Makasih semuanya buat yang udah nonton. Don't forget to hit that like button. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Biar kalian tahu kalau aku buat video next. Mungkin kita cocok. Sharing ke teman-teman kalian kalau kalian rasa ini videonya bermanfaat. Mungkin ada teman-teman kalian yang masih ragu dan mau tahu perbedaan maskapai domestik dan maskapai internasional. Nah, buat yang mau kasih ide-ide ke aku, silahkan tulis di bawah. Jangan sungkan, aku welcome. Dan kalau buat yang mau kasih feedback yang membangun ya, aku juga welcome criticism. Jadi, see you on the next video guys. Makasih semuanya yang udah nonton. Bye-bye!